Kamu udah Kristen berapa lama? Sebenarnya dari lahir. Lahir. Kan orang dari keluarga semuanya Kristen. Oke. Lalu kan berarti kalau dari lahir kan betul tuh kita sadar bahwa siapakah Tuhan itu segala macam. Waktu kamu benar-benar sadar bahwa pribadi Tuhan itu ternyata benar-benar ada dan Tuhan itu sungguh nyata bagi aku, itu kapan? 2017. 2017. Mm-mm. 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 5 baru tahun. 5 tahun ya? Iya. Oke. Selama apa yang bikin kamu sadar? Eh, jadi waktu itu kan lagi JG. Pas penyembahan itu kan kalau misalnya ke dulu itu saya tuh Kristen yang biasa aja, Kristen yang biasa-biasa aja, yang nyanyi ya nyanyi. Karena belum sadar. Iya, karena belum sadar. Nah, tiba-tiba pas hari itu saya tuh nangis. Nangis kayak getar-getar sendiri gitu kan. Kenapa nih? Mungkin nggak tahu kan, nggak pernah ngerasain kayak gitu. Terus didoakan dan saya tuh ingat yang doain saya waktu itu bilang Tuhan tuh mengasihi kamu. Dia ada buat kamu dan kamu tetap berharga. Nah, dari situ tuh aku sadar Tuhan tuh ada. Berarti, nah itu tahun 2017. Sampai Iya. hari ini ada nggak pengumuran yang cukup berat untuk kamu lalui? Ada sih pasti. Ada. Oke, kita kan tak bahas pengumurannya seperti apa. Jadi gimana kamu hadapi? Pergumulan ini. Kita nggak perlu bahas pengumurannya apa gitu kan. Cara kamu menghadapinya. Cara saya menghadapinya ngomong sih ke Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini nih. Emang sih pas kita ngomong gitu pergumulannya nggak akan selesai. Cuman kayak gimana ya, kayak meskipun kita tuh harus ngelaluin sakitnya dulu, nangis-nangis dulu, terus sempat ada ngerasa mana sih Tuhan nih gitu kan. Tapi tuh tanpa disadari gimana ya jelasinnya, tetap Tuhan tuh bakal bukain jalan tanpa kita sadarin gitu kan. Yang penting saya ngomong terus sama Tuhan, ngomong, menyembah gitu. Pasti kayak dari hal-hal sekitar tuh bakal dipakai Tuhan buat jadi jawabannya gitu. Jadi ada mujizat yang terbesar nggak dalam hidupmu selama 5 tahun gitu? 5 tahun ini mujizat terbesar ya, ada sih. Mungkin dari orang tua kali ya. Mama kan waktu itu sempat sakit 2019, cancer kan. Itu tuh jadi waktu terpuruk kami sekeluarga, benar-benar terpuruk. Dan kami tuh sebelum kejadian ini, kami tuh kan udah jarang banget berdoa pegangan tangan. Satu keluarga pegangan tangan kan. Tapi semenjak kejadian ini, kami tuh kembali pegangan tangan. Dan itu tuh saya pikir ini adalah awal dari mujizat Tuhan. Nah, terus pas mama didiagnosis kanker ganas, mungkin emang stadiumnya masih belum yang sampai stadium akhir gitu kan. Cuman yang namanya kanker, dan apalagi mama tuh udah menyebar dikit ke paru-paru dan getah bening katanya. Enggak, getah bening aja. Nah, sempat hilang harapan juga karena di pikiran tuh kanker nggak akan sembuh, nggak akan bisa sembuh, bakal ada terus gitu kan. Tapi dari situ melihat mama yang juga semenjak sakit sering buka lagu rohani, sering berdoa juga, terus kami sekeluarga juga saling menguatkan. Mama tuh dalam pengobatannya tuh nggak ada satupun momen mama tuh lemah. Kalau misalnya kita lihat orang kemo tuh pasti lemah gitu kan, radiasi lemah. Mama tuh nggak, sama sekali kuat.
bahkan kemo 8 kali, radiasi 15 kali, operasi, itu tuh berturut-turut dan nggak ada satupun mama tuh lemah. Dari situ saya melihat mujizat Tuhan tuh benar-benar nyata. Dan sampai sekarang mama tetap kuat, sembuh, itu juga mujizat Tuhan. Itu mujizat terbesar ya, dengan melihat orang tua seperti itu. Iya. Jadi ini kan cukup berat kan, kalau kita ngomong lihat orang tua seperti itu. Sebenarnya dari segi itu kan membangun hubungan kita dengan Tuhan, gitu kan. Nah, gimana kamu bisa membangun hubungannya? Caranya gimana? Gitu. Kamu membangun hubungan dengan Tuhan, apakah seperti pada umumnya cuma worship, cuma baca firman, atau ada cara yang dari kamu sendiri gitu? Masing-masing orang kan beda caranya. Iya. Kalau saya tuh tipe yang ngomong ke Tuhan nggak cuma pas doa. Jadi kayak lagi ngelakuin ini tuh kayak ngomong, Tuhan mau makan gitu. Kayak Tuhan, ini gimana ya? Nggak yang selalu berdoa tutup mata gitu kan. Jadi ya gitu, saya merasa saya dekat dengan Tuhan dan ngomong sama Tuhan tuh melalui saya tuh panggil Tuhan dalam setiap apapun yang saya lakukan. Jadi seperti Tuhan dijadikan teman. Iya. So, kalau Tuhan dijadikan teman seperti itu, apakah benar-benar seperti nyata? Ada Dia ada istilahnya dia ada menjawab kamu atau apa? Gitu. Terasa jawabannya atau ada, tapi nggak selalu. Pasti ada kayak satu momen, ya kadang tuh juga nggak disangka sih, Tuhan tuh jawab gitu. Kayak misalnya, misalnya kayak baru-baru ini, saya kan kuliah. Nah, baru-baru ini kan saya kuliah. Dan jurusan ini tuh menyediakan program exchange gitu kan. Jadi saya tuh dari awal tuh udah ngomong, Tuhan ada exchange nih, mau lah gitu kan. Nah, dan itu tuh Tuhan kan gak langsung jawab dong. Terus tiba-tiba pas saya udah gak ngomongin itu lagi ke Tuhan, karena saya mikir gak mungkin, tiba-tiba Tuhan tuh kasih, kamu exchange, siap-siap ya gitu. Dan benar. Jadi sebenarnya nggak perlu repot-repot doa. Iya, benar. Oke. Ini kan banyak yang nontonnya kita nggak tahu siapa. Entah petobat baru, petobat lama atau apa. Ada nggak tips untuk kamu ke mereka semua? Gitu? Siapa aja yang nonton gitu kan? Gimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Gimana kita berjalan sehari-hari untuk mengisi kekristenan kita? Coba. Tipsnya ya. Atau sesuatu yang kamu mau sampaikan lah ke mereka. Kita nggak tahu ini siapa kan nonton. Saya sih cuma bisa bilang kalau Tuhan tuh nggak jauh, dia tuh sangat dekat banget. Kayak kamu bernafas pun Tuhan tuh tahu, dan itu tuh karena Tuhan juga. Jadi jangan pernah mikir Tuhan tuh jauh. Kamu sekedar ngomong dalam hati, sekedar kayak ngajak ngobrol Tuhan, itu tuh Tuhan tuh dengar. Nggak perlu diucapin dengan mulut, dalam hati bahkan dalam pikiran aja Tuhan tuh dengar gitu. Dan percaya aja Tuhan tuh nggak akan meninggalkan. Dia tuh pasti bakal jawab apapun yang menjadi kebutuhanmu. Jadi yang intinya itu tetap jadikan Tuhan tuh fokus pikiran.